Pernah gak sih kamu merasa terjebak dalam hubungan yang terlihat sempurna, padahal ada sesuatu yang aneh? Mungkin sepasang temanmu yang selalu saling puji di media sosial, tapi ketika bertemu langsung, ada energi yang bikin kamu merinding. Atau mungkin kamu sendiri sering dituntut untuk selalu serius saja, bahkan ketika kamu merasa tertekan. Ini adalah tanda-tanda bahwa bisa jadi ada manipulasinya di balik perasaan manis itu. Mari kita telaah lebih jauh tentang apa sebenarnya yang terjadi di balik hubungan-hubungan itu. Kenapa tampaknya semua orang mendambakan cinta, tetapi tak banyak yang menyadari bahwa cinta itu bisa jadi sarana untuk manipulasi. Memahami dinamika ini adalah kunci untuk bisa melihat lebih jelas dan menyelamatkan diri dari permainan emosional yang berbahaya. Mari kita mulai. Chapter 1. Kenali tanda-tanda manipulasi. Manipulasi dalam sebuah hubungan seringkali tidak terlihat di awal. Mungkin awalnya, semuanya berjalan dengan manis. Seringkali pasangan akan menunjukkan sikap penuh perhatian dan kasih sayang yang tampaknya tulus. Namun, ada beberapa indikator yang bisa jadi pertanda bahwa hubungan itu tidak seindah kelihatannya. Salah satunya adalah ketika satu pihak cenderung mengontrol aktivitas pasangan secara berlebihan, seperti memilih teman atau mengatur waktu bersosialisasi. Ketika kamu mulai merasa tidak nyaman dengan keputusan yang dibuat tanpa melibatkan pendapatmu, itu bisa jadi indikasi adanya manipulasi. Selanjutnya, satu lagi tanda yang sering diabaikan adalah kritik yang halus. Misalnya, komentar yang tampaknya ringan tapi sebenarnya merendahkan. Dalam banyak situasi, bisa jadi sikap ini bertujuan untuk membuatmu merasa kurang percaya diri dan tergantung pada pasangan. Jadi, penting untuk menyadari tanda-tanda ini sebagai langkah awal mengenali apakah hubunganmu sehat atau tidak. Chapter 2. Mengapa kita terkecoh oleh cinta? Kita semua ingin dicintai, dan seringkali pengen mengabaikan hal-hal yang tidak nyaman. Cinta membuat kita nyaman, tetapi itu juga yang bikin kita buta terhadap tanda-tanda manipulasi. Dalam konteks ini, perasaan nyaman bisa menjadi jebakan. Ketika kamu merasa dipuji atau diperhatikan, semua hal tidak menyenangkan bisa tampak sepele. Begitu seorang pasangan bertindak manis, kita cenderung mengabaikan kebiasaan buruk mereka. Dan inilah masalahnya, kita sering lebih fokus pada apa yang kita inginkan dalam hubungan dibandingkan dengan apa yang kita butuhkan. Dalam banyak kasus, yang kita butuhkan adalah kejujuran dan saling menghormati. Mari kita ingat bahwa cinta sejati bukan tentang kedok yang menutupi segala keburukan, tetapi tentang keaslian dua individu yang saling menerima satu sama lain apa adanya. Chapter 3. Teori psikologi tentang manipulasi. Mari kita bahas sedikit tentang teori psikologi yang bisa menjelaskan mengapa kita kadang terjebak dalam hubungan manipulatif. Salah satu teori yang relevan adalah teori ketergantungan emosional. Dalam teori ini, individu bisa merasa sangat bergantung pada pasangannya dalam hal emosional. Ketika kita merasa bahagia berkat pasangan, kita berisiko menjadi terlalu terikat secara emosional, sehingga sulit untuk melihat manipulasi yang terjadi. Pengalaman ini seringkali juga disertai dengan rasa takut kehilangan yang membuat kita memilih bertahan meskipun mengetahui ada yang salah. Nah, memahami teori ini membantu kita menyadari bahwa ketergantungan emosional tidak selamanya sehat. Cinta harus memberikan kebahagiaan, bukan rasa takut. Jadi, penting bagi kita untuk mengenali perasaan ini dan memastikan bahwa hubungan berjalan seimbang. Chapter 4. Mengintegrasikan insight ke kehidupan sehari-hari. Setelah mengenali tanda-tanda dan memahami teori yang relevan, langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan insight ini dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, selalu luangkan waktu untuk evaluasi hubungan. Apakah kamu merasa bahagia dan diterima apa adanya atau malah tertekan? Kedua, tidak ada salahnya berbicara terbuka dengan pasangan tentang kekhawatiranmu. Diskusi secara jujur seringkali membawa kejelasan.
Ketiga, yuk, perhatikan perilaku teman-temanmu. Jika ada yang meminta diri menjauh dari orang-orang yang mendukungmu, itu bisa jadi tanda badai yang harus diwaspadai. Dan ingatlah bahwa, penting untuk menjalin hubungan yang saling menghargai. Jika semua sisi sudah diperhatikan dan kamu masih merasa ragu, mungkin saatnya mempertimbangkan kembali apakah hubungan ini memang layak untuk dilanjutkan. Chapter 5, Langkah Awal Mengatur Diri. Akhirnya, langkah terakhir untuk menghadapi hubungan manipulatif adalah dengan mengatur diri sendiri. Apa artinya ini? Pertama, bangun rasa percaya diri. Ketika kamu tahu nilai dirimu, kamu tidak akan mudah terjebak dalam hubungan beracun. Kedua, atur batasan dengan tegas. Tak perlu ragu untuk menyatakan apa yang bisa dan tidak bisa kamu terima. Ketiga, lingkungan positif sangat penting sebagai dukungan, jadi pastikan ada orang-orang yang mendukungmu di sekitarmu. Bukan berarti kamu tidak bisa melakukan kesalahan atau mengalami kesulitan, tetapi memiliki orang-orang ini bisa membuat perjalananmu lebih ringan. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa kamu punya hak untuk bahagia. Hubungan seharusnya saling menguatkan, bukan menguras energi. Jadi, mulai hari ini, beranilah untuk memutuskan kalau hubunganmu sudah tidak sehat. Jangan lupa subscribe Ruang Tumbuh untuk konten lebih menarik. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.